Selamat pagi Bu Delvi dan Bu Yola. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi yang berjudul Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yaitu berupa kayak definisi dan kayak penjelasan umum tentang suatu peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada rangkaian peristiwa. Nah, di sini nih mulai dijelaskan secara lebih rinci tentang gimana sih peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ulasan. Nah, ulasan ini berisi tentang komentar pribadi sang penulis terhadap teks eksplanasi ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gimana sih proses terbentuknya peradaban di Indonesia. Nah, berdasarkannya ada teori yang saya ambil, yaitu teori Yunan. Teori pertama yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Geldern dan J.H.C. Kern juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu, simpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Kepulauan Nusantara. Lalu, apa sih kelemahan dari teori Yunan ini? Nah, kelemahannya adalah bukti yang digunakan itu hanya berupa benda-benda arkeologi yang berasal dari zaman Megalitikum. Lalu saya akan membandingkannya dengan teori lainnya, yaitu teori Nusantara. Nah, di teori Nusantara itu menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Gorskeraf, dan G. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan yang ada sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang gimana sih proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, identifikasi fenomenanya tuh, Hindu itu adalah kepercayaan spiritual yang muncul sekitar 3.500 tahun yang lalu. Sementara Buddha muncul sekitar 2.800 tahun yang lalu. Hindu dan Buddha adalah dua agama utama dengan pengikut yang cukup banyak di dunia, dan keduanya berasal dari India. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Namun, pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nah, masuknya Hindu dan Buddha ini ada 5 teori. Yang pertama itu teori Vaishya, yang kedua teori Brahmana, yang ketiga teori Sudra, yang keempat teori Ksatria, yang kelima teori arus balik. Nah, agama Hindu tunduk pada banyak variasi dan pengaruh dari budaya lokal. Selain itu, agama ini juga terbuka untuk interpretasi yang berbeda dan relatif toleran terhadap pandangan yang berbeda. Agama Buddha tidak berfokus pada penyembahan Tuhan manapun, tetapi berfokus pada realisasi diri dan disiplin. Agama Hindu dan Buddha memiliki kepercayaan dan praktik yang sangat berbeda. Namun tidak dapat disangkal bahwa keduanya memiliki banyak kesamaan. Alasan mengapa agama Hindu dan Buddha harus masuk ke Indonesia. Nah, yang pertama itu karena masyarakat Indonesia itu dulunya tuh belum mempunyai agama atau suatu hal yang dipercaya. Lalu yang kedua, ajaran Hindu-Buddha itu hampir mirip dengan kepercayaan yang sudah ada di Indonesia. Kemudian rangkaian peristiwa. Masuknya Hindu-Buddha dapat dijelaskan melalui salah satu dari 5 teori yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui teori Vaishya. Teori Vaishya itu disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila hadirnya Hindu-Buddha di Indonesia karena golongan pedagang atau Vaishya. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa yang ada di Indonesia. Hal ini tidak mungkin terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori Ksatria. Kelebihan dari teori Vaishya yaitu interaksi sosial. Dalam melakukan transaksi jual beli, para pedagang asal India juga membawa budayanya tentu melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Nah, dari hal tersebut maka mulailah berkembangnya suatu agama Hindu dan Buddha. Kemudian sumber daya alam Indonesia. Nah, sumber daya alam Indonesia inilah yang menjadi pemicu kenapa
bangsa dari luar Indonesia tuh mau datang ke Indonesia. Yang ketiga, adanya kampung keliling. Nah, para pedagang yang datang ke Indonesia tersebut akan menetap di Indonesia dan membentuk suatu perkampungan, kemudian perkawinan. Nah, para pedagang India yang menetap maupun tidak melakukan perkawinan dengan warga lokal yang ada di Indonesia. Dari pernikahan itulah ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai tersebar ke Indonesia. Lalu kekurangan teori Vaishya, bahasa Sanskerta. Nah, ajaran agama Hindu-Buddha itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallava, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk membacanya. Orang yang mampu menulis aksara Pallava dan membaca bahasa Sanskerta setidaknya berada pada kasta Brahmana atau kasta bangsawan. Kemudian kepentingan para pedagang. Para pedagang yang datang ke Indonesia tujuannya itu hanya untuk berdagang, sehingga mereka tuh nggak akan memikirkan untuk kayak nyebarin suatu agama gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Dan kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Majapahit banyak meninggalkan tempat-tempat suci dan sarana ritual keagamaan pada masa itu. Bangunan-bangunan suci ini dikenal dengan nama candi, pemandian suci, dan gua-gua pertapaan. Agama Siwa dan agama Buddha tetap menjadi agama resmi kerajaan Majapahit hingga akhir tahun 1447. Sinkretisme era Majapahit mencapai puncaknya pada 1292 sampai 1478. Saat itu aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup bersamaan. Ketiganya dipandang sebagai bentuk yang bermacam-macam dari suatu kebenaran yang sama. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Raja Brawijaya V dan runtuh pada tahun 1478, berangsur-angsur agama Buddha dan Hindu digeser kedudukannya oleh agama Islam. Nah, yang terakhir itu ulasan. Nah, kedatangan Hindu dan Buddha ke Indonesia itu memberikan pengaruh bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang pertama yaitu seni bangunan atau arsitektur, di mana mulai terciptanya peninggalan berupa candi-candi yang mengambil suatu bentuk atau arsitektur Hindu dan juga Buddha. Seni rupa dan ukir, adanya ukiran atau seni rupa yang mengambil bentuk dari dewa-dewa Hindu Buddha seperti patung dan relief pada dinding-dinding dan juga makara. Seni pertunjukan, contohnya seni wayang, seni tari, dan seni musik. Seni sastra dan aksara. Sistem kepercayaan. Yang keenam tuh sistem sosial kemasyarakatan. Contohnya itu adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu sistem pemerintahan, yaitu dimana dari yang awalnya pemerintahan tuh bersifat kesukuan, karena kedatangan Hindu Buddha, nah pemerintahan tuh mulai berubah menjadi sistem kekerajaan. Lalu adanya sistem kalender, peninggalan dari Hindu yaitu ada Candi Prambanan, Candi Dieng, Kitab Bharatayuda, Kitab Hariwangsa, dan Prasasti Yupa atau Kutai. Peninggalan Buddha yaitu Candi Borobudur, Candi Sewu, Kitab Sutasoma, Arca Pragnaparamita, Sang Buddha Gautama. Nah, kitab suci agama Hindu itu adalah Weda dan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Lalu komentar pribadinya, masuknya Hindu dan Buddha merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, di mana dulunya sebelum kedatangan agama Hindu Buddha, Indonesia tidak memiliki agama, namun beraliran animisme dan juga dinamisme. Kehadiran agama Hindu-Buddha memberikan suatu ajaran kepada bangsa Indonesia dan juga memberikan suatu sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Sistem pemerintahan bangsa Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha adalah bersifat kesukuan dan berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.